Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terkait dengan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Qur'an atau ketika mendengar orang membaca Al-Qur'an lalu membaca shadaqallahul azim, ini sebenarnya sudah selesai. Baru ada perdebatan kembali setelah munculnya kaum Salafi Wahabi yang mereka itu mempermasalahkan terkait bacaan-bacaan mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yakni setelah membaca Al-Qur'an atau mendengar orang lain membaca Al-Qur'an membaca shadaqallahul azim. Ini sudah selesai sebenarnya. Tapi baru-baru ini saya menemukan video Ustadz Mufli Safitra ya. Ustadz ini sedang viral beberapa hari ini karena melawan Ustadz Kondang ya, Ustadz Adi Hidayat tentang surat Asy-Syu'ara kemarin ya. Di video itu Ustadz Mufli Safitra mengatakan bahwa membaca shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Qur'an itu hukumnya bid'ah. Kita lihat dulu videonya. Ini salah satu dari hal yang menurut sebagian ulama adalah bid'ah, tapi samar bagi kita. Ucapan shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Itu kalau disebutkan kepada masyarakat, mau bawa di khutbah Jumat, tidak panjang-panjang, cuman berkata, di zaman Nabi SAW ada sebagian sahabat yang membaca Al-Quran, dan Nabi cuma mengatakan, hasbuk, cukup. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan shadaqallahul azim. Sehingga shadaqallahul azim itu adalah bid'ah. Insya Allah habis itu geger. Mungkin nanti setelah itu kami didatangi oleh sebagian jamaah terus bilang tolong Ustadz itu di blacklist. Jadi jelas ya bahwa beliau mengatakan bid'ah hukumnya membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Qur'an. Enggak ada dalilnya. Kata beliau seperti itu. Benarkah demikian? Saya langsung bacakan saja penjelasan ulama ya terkait membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Qur'an atau mendengarkan orang lain membaca Al-Qur'an. Saya bacakan. Ini ada di kitab Hasyiatul Bujairimi Alal Khatib ya. Saya bacakan di sini qala Romli, Imam Romli berkata, sebelumnya ya, mohon maaf, far'un lauqala, jika ada seseorang berkata shadaqallahul azim inda qiraati syai'in minal Qur'an, kalau ada orang mengatakan shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Qur'an ya, qala Romli, Imam Romli berkata yambaghi alla tadurra, perbuatan tersebut baik. Tetapi jika pun tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Jadi menurut Imam Romli, ya, membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran itu baik, tetapi tidak wajib. Seandainya tidak membaca shadaqallahul azim tidak masalah, dan seandainya membaca shadaqallahul azim itu baik menurut Imam Ar-Romli. Ya. Jadi kalau kita mau kembali ke pendapat Imam Romli ini, yang kita lakukan selama ini ketika membaca Al-Quran, selesai membaca Al-Quran kita mengucapkan shadaqallahul azim, itu sudah benar mengikuti pendapat dari Imam Ar-Romli dalam kitab Hasyiatul Bujairimi Alal Khatib ya. Dan kemudian ada juga di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ya, di juz 2 di halaman 66, di sini dikatakan summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul shadaqallah, qul katakanlah wahai Muhammad, shadaqallah, maha benar Allah. Ai qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, shadaqallahu fima akhbara bihi wa fima syara'ahu fil Qur'an. Shadaqallah, maha benar Allah, fima akhbara bihi wa fima syara'ahu fil Qur'an, dalam apa yang diturunkan atau yang dikabarkan oleh Allah
dan dalam apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi jelas ya bahwa Nabi Muhammad saja diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan shadaqallah terkait tentang Al-Quran yang diturunkan dan disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi ada dalilnya membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran atau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran. Untuk lebih jelasnya lagi, ya, ini sudah difatwakan oleh Darul Ifta Mesir. Ya. Darul Ifta Mesir ini kalau di Indonesia seperti MUI, ya. MUI Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Mesir namanya Darul Ifta Al-Misriyah. Ini sudah difatwakan ya, oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Nanti silahkan bisa dicek ya. Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan ya, wa qawlu shadaqallahul azim minal qari'i aw minas sami'i ba'dal intihai minal qira'ah aw inda sima'i ayatin minal qur'ani laisa bid'atun mazmumah. Ya. Membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran atau mendengarkan orang lain membaca Al-Quran, ya, itu bukanlah bid'ah mazmumah menurut Darul Ifta Al-Mesir. Bukan bid'ah mazmumah. Jadi kita sama-sama tahu lah bahwa bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Ya. Kalau bid'ah mahmudah itu masih bisa diterima. Kalau bid'ah mazmumah itu tidak bisa diterima. Dan menurut Darul Ifta Mesir, membaca shadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran atau mendengar orang lain membaca Al-Quran, ya, itu bukanlah bid'ah mazmumah. Artinya bid'ah mahmudah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Awalan, alasan yang pertama ini bukan bid'ah yang mazmumah. Li'annahu lam yarid nahyun anha bi khususiha. Karena tidak ada riwayat pelarangan membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Secara khusus pelarangannya tidak ada. Wasaniha, alasan yang nomor dua, li'annaha zikrullah wa zikruh ma'murun bihi katsiran. Alasan yang nomor dua adalah shadaqallahul azim itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Wa zikruh ma'murun bihi katsiran. Dan membaca zikir tentu diperintah untuk membaca sebanyak-banyaknya. Wa salisan annal ulama tahaddatsu an dzalika da'ina ilaihi ka'adabin min adabi qiraatil Qur'an. Nah, alasan yang nomor tiga, para ulama itu menceritakan atau membahas tentang membaca shadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran. Bahkan para ulama itu mengajak orang-orang untuk membaca shadaqallahul azim ka'adabin min adabi qiraatil Qur'an. Sama seperti para ulama itu menceritakan dan mengajak untuk beradab, bertata krama kepada Al-Quran. Jadi menurut para ulama, membaca shadaqallahul azim itu sebagian dari adab membaca Al-Quran. Jadi begitu alasan yang dikemukakan oleh Darul Ifta Mesir. Jadi dari pemaparan saya ini, dari kitab Hasyiyah Bujairimi, kemudian dari tafsir Ibnu Katsir yang saya sampaikan tadi, kemudian dari Darul Ifta Mesir ini, membaca shadaqallahul azim itu dibenarkan dan bukanlah bid'ah mazmumah. Jadi tidak masalah ya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.